Halo, bertemu lagi dengan saya Haulia. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai animating atau menganimasikan. Menganimasikan ini berasal dari kata anima, yang berarti jiwa atau memberikan ruh pada suatu objek. Jadi, animating adalah suatu proses di mana para animator menggerakkan suatu objek 3D atau karakter 3D secara digital sesuai dengan yang diharapkan. Proses ini dilakukan setelah kita melakukan proses rigging ataupun skinning. Sebelum kita menganimasikan, pertama kita akan merubah screen layout-nya dari default menjadi animasi terlebih dahulu. Setelah seperti ini kita akan merekam secara otomatis. Jadi, setiap tulang yang kita gerakan akan otomatis terekam. Lalu kita pilih insert keyframe-nya di sini menjadi lock rod scale. Jadi nanti dia akan mengunci lokasi rotasi dan scaling pada objek. Oke, apabila persiapan sudah selesai, kita mulai menganimasikannya dengan memasuki keyframe pertama. Kita bisa mengaturnya di sebelah sini, atau kita juga bisa mengaturnya dari kursor yang berwarna hijau ini. Apabila sudah, kita bisa menseleksi tulangnya, yang mana tulang yang akan digerakkan atau salah satunya, atau bisa juga tulang secara keseluruhan. Kita seleksi, lalu kita insert keyframe-nya dengan cara mengklik I. Lalu otomatis nanti keyframe-nya akan terkunci pada dope sheet yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau sudah, kita bisa merubah keyframe-nya ke keyframe ke-10 di frame 10 di sini, lalu kita gerakkan kembali tulangnya. Kita bisa menampilkannya dalam dua layar agar terlihat lebih jelas. Pertama kita kunci terlebih dahulu otomatis keyframe-nya agar seluruh tulangnya bisa terekam. Oke, apabila sudah seperti ini, lalu kita bisa gerakan kembali dia ke frame selanjutnya. Kita majukan ke frame 20 di sini. Lalu kita majukan kembali ke frame 30. Kita bisa mengcopy atau menduplikat pose sebelumnya dengan cara mengklik Shift D, lalu kita taruh di frame 30. Lalu kita bisa seleksi kembali, kita duplikat kembali agar gerakannya berulang. Nah, di sini kita bisa melihat gerakannya dengan cara mengklik play animation. Nah, apabila sudah selesai, ini bisa kita atur juga jarak
Nah, setelah sampai di sini, kita dapat menggerakkan tulang bagian bawahnya agar dia terlihat berjalan ya. Jadi di sini, bila di sini hanya manggut-manggut aja, nanti kita akan memposisikan si tulang ini atau si karakternya agar dia terlihat berjalan. Dia dari posisi di sini agar menjadi berjalan ke depan. Kita bisa atur posisinya di sini dan di posisi akhir. Kita bisa tambahkan hingga 150 frame. Di sini, nah di sini sudah otomatis dia terekam. Kita bisa tambahkan kembali gerakannya. Dan di sini kita bisa atur endingnya hingga berapa frame di sini. Karena kita sudah mengatur animasinya hingga 150 frame, maka di sini endingnya bisa kita masukkan hingga 150 frame. Karena kita akan mencoba membuat dia tersenyum di sini. Dengan cara menambahkan shape case. Apabila tadi sudah menganimasikan menggunakan rigging, Bapak Ibu bisa menganimasikan menggunakan ekspresi dari wajah menggunakan shape case. Pertama kita rubah dulu di sini ke mode objek data, ada di bawah di properties bagian bawah. Oke, di sini kita bisa tambahkan shape case-nya untuk base objek. Oke, setelah kita membuat base-nya, lalu kita bisa menambahkan opsi kembali untuk shape case-nya. Di sini kita misalnya menambahkan senyum. Maaf, mungkin mingkem terlebih dulu agar mulutnya tertutup. Lalu kita tambahkan value-nya hingga 100% di sini. Lalu kita bisa rubah ke mode edit mode. Lalu kita kecilkan. Kita tutup si mulutnya. Oke, kalau sudah nanti dia akan seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa menambahkan jadi senyum. Kita buat value-nya menjadi 1. Kecilkan kembali. Lalu kita unselect sebelah sini.
Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, mungkin kita akan menghilangkan terlebih dahulu si tulangnya agar dia tidak mengganggu saat kita membuat ekspresi. Oke, apabila sudah, sini kita bisa membuatnya dengan mode tersenyum ya. Jangan lupa untuk menginsertkan atau menambahkan keyframe sini dengan mengklik I, insert keyframe. Lalu pada frame 250 juga akan kita tambahkan Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Maaf, di sini endingnya akan kita buat menjadi 250 terlebih dahulu. Oke. Kita akan mulai menambahkan kembali, menganimasikan kembali tulangnya.
Oke, selanjutnya kita perlu juga melihat objeknya dari kamera agar saat kameranya agar saat di-render nanti objeknya dapat terlihat sesuai dengan yang kita harapkan. Kita checklist di sini lock camera to view agar saat dilihat nanti saat dilihat dari sisi kamera kita bisa tetap menggerakkan objeknya. Setelah kita checklist, kita bisa tutup lagi transformnya, lalu kita bisa pilih view, pilih kamera, agar kita bisa melihat dari sisi kamera. Nah, di sini kita bisa menggerakkannya dari sisi mana kita ingin melihat si kamera, si objeknya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengatur kameranya. Setelah seperti ini, kita bisa mengaktifkan mode insert keyframe-nya. Kita ikan di kameranya. Lalu agar ekspresinya terlihat, kita dapat merotasi. Oke, ini adalah animasi yang telah kita buat menggunakan rigging dan juga shape case. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya.